Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah pertangyangan keluarga. Hari ini Rabu 20 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah pertangyangan keluarga di HKBP Hitamulu, Resort Bangko, Distrik 25, Jambi. Sebelum kita memulai ibadah kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 2. Marilah kita membaca firman Tuhan malam hari ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 733 ayat 1 dan ayat 2.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang berbelas kasihan kepada setiap orang yang berseru kepadamu, yang merendahkan dirinya di hadapanmu, yang percaya akan Engkau. Saat ini kami berseru kepadamu, kasihanilah kami, ya anak Daud, yang memberikan nyawamu bagi kehidupan kami. Biarlah persekutuan kami ini meneguhkan kami semakin percaya akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, pada kebaktian pertangyangan keluarga, tertulis dalam Mazmur pasal 27, ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami pahitnya hidup ketika semua orang meninggalkan Anda? Coba bayangkan tiba-tiba saja Anda dijauhi oleh teman-temanmu di sekolah. Serong pun tidak ada yang mau berteman denganmu tanpa alasan yang Anda ketahui. Selama ini Anda memiliki banyak sahabat. Orang berlomba-lomba mendekatkan diri pada Anda. Tetapi tiba-tiba saja mereka meninggalkan Anda. Mereka menganggap Anda sebagai seorang penjahat yang tidak layak untuk didekati. Melihat wajah Anda pun mereka kelihatan jijik. Coba Anda bayangkan sejenak, jika di dalam hidup ini tidak seorang pun yang percaya kepada kita. Kita tidak dipercaya oleh sahabat-sahabat kita. Kita tidak dipercaya oleh keluarga kita. Kita ditinggalkan oleh keluarga kita. Bahkan orang tua kita pun tidak percaya kepada kita. Bukankah itu kepahitan hidup?
Demikian halnya yang dialami oleh pemazmur. Semua orang meninggalkannya. Ia dihitung sebagai seorang penjahat yang harus dibasmi. Itu sebabnya musuh-musuhnya merancang strategi untuk membunuhnya. Mereka sepakat, mereka berkonspirasi membunuh pemazmur. Apapun caranya, pemazmur harus mati. Mereka telah mempersiapkan saksi-saksi palsu untuk menyudutkan pemazmur, sehingga ia layak untuk dibunuh. Dalam situasi seperti itu, ternyata pemazmur masih tegar, sebab ia percaya masih ada yang mau menerima dia, yaitu Tuhan yang ia percaya. Iman membangkitkan semangat hidupnya sekalipun semua orang meninggalkannya. Namun ada Tuhan yang selalu setia. Walaupun keluarganya menjauhi dia, walaupun sahabat-sahabatnya menjauhi dia, walaupun teman-temannya menjauhi dia, namun ada Tuhan yang tetap setia untuk menerima dia sebagai sahabat. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, sekarang ia berseru kepada Tuhan yang ia percaya, yang setia tetap menjaganya, yang menjadi gunung batunya. Ia berseru, dengarkanlah seruan yang kusampaikan, ya Tuhan, jawablah aku. Ia berseru kepada Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan jauh daripadanya. Ia berseru kepada Tuhan hanya karena beban yang menghimpit kehidupannya. Ia ditinggalkan sahabatnya, bahkan keluarganya meninggalkannya. Sekarang ia berseru kepada Tuhan yang ia percaya. Ia percaya Tuhan yang setia mau mendengar suaranya. Ia percaya kepada firman Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Firman Tuhan yang mengajaknya, yang mengajarnya untuk tetap berseru kepada Tuhan dan mencari wajahnya. Firman Tuhan mengajar dia supaya berseru dan mencari wajahnya. Ia percaya jika Tuhan menyinari hidupnya dengan wajahnya, maka ia akan memperoleh kasih setia. Ia percaya bahwa Tuhan yang ia percaya itu menyinari wajahnya, maka ia akan memperoleh kasih karunia. Dalam situasi sulit, dalam keadaan tertekan, pemazmur tetap percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu baginya, penyelamat baginya. Ia percaya Tuhan pasti menolongnya. Dia percaya ada saatnya Tuhan memberi pertolongan kepadanya. Dia setia menentukan pertolongan Tuhan. Dia percaya Tuhan mau mendengar seruannya. Saudara yang kasihi Tuhan, sesulit apapun kehidupanmu saat ini, jangan pernah menyerah. Berserulah kepada Tuhan dan carilah Tuhan. Mungkin Anda merasa tertekan. Mungkin Anda merasa hidupmu terhimpit. Mungkin saja Anda merasa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, orang-orang terdekatmu, meninggalkanmu, keluargamu meninggalkanmu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di manakah
kita mencari Tuhan? Buku NDHKBP mengatakan seperti ini. Uka bahal naumuli bagas ni debataki ay tusi duaw neng muli ganu Jepang mengkwi hulului do disi bohini debataki. Di gereja Anda mencari wajah Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda datang ke gereja mencari wajah Tuhan, apakah Anda bertemu dengan Tuhan? Amos mengingatkan Israel supaya mereka jangan pergi ke Betel dan juga tidak pergi ke Gilgal untuk mencari Tuhan, sebab tempat itu, Betel dan Gilgal, akan hancur. Lalu kemanakah mereka harus pergi mencari Tuhan? Sebenarnya sederhana saja. Mereka harus mencari Tuhan dalam firman-Nya. Ini artinya mencari Tuhan bukan sebatas persoalan tempat, tetapi persoalan hati untuk mencari Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda mencari Tuhan. Bukan hanya di gereja. Boleh saja Anda datang ke gereja mencari wajah Tuhan, tetapi hati Anda jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika Anda ke gereja, Anda tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan bertemu dengan Anda ketika Anda mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Melalui Amos, Tuhan mengingatkan Israel supaya mereka mencari Tuhan dalam firman-Nya dan menemukan Tuhan. Lalu mereka akan mendengarkan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Menegakkan keadilan. Ibadah harus disertai dengan perilaku hidup adil. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Barang siapa mencari Tuhan, ia mencari hidup. Barang siapa menemukan Tuhan, ia menemukan hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Carilah Yesus, sahabatmu yang paling setia. Mari kita simak buku ND nomor 219 ayat 1 dan ayat 3. Dikatakan demikian. Isedo alialeta na soolo mubay ale-ale na sumurong ima Tuhan Yesusi ay torope ale-ale na dihasyanganon sa luhu na matsadi molomate dagingon. Anggo Jesus say diingo do ale-ale nai naktodita pediingot sahat tu ajaltai. Tatadi ko peluhu na dihasyanganon dapotota dilabung na hasonangan na toktong. Yesus, sahabat yang sejati, bukan hanya setia dalam hidup di dunia ini saja, tetapi ia juga mengingat kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Nang todita pediingot sahat tu ajaltai. Masih ragu akan Yesus? Berserulah kepadanya, carilah wajahnya. Yesus ada di dalam firman Allah. Demikian Injil Yohanes menegaskan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mencari Allah bukan hanya persoalan tempat, tetapi persoalan hati. Mencari Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tuhan mendengarkan seruanmu. Berserulah kepadanya.
Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu dalam hati kami, hingga bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 262 ayat 3. Sambil diiringi musik, kami berikan kesempatan kepada salah satu anggota keluarga untuk membawakan doa syafaat. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 2.
selesai dipasuh-pasuh, sai diteguh molo madabu, kalu sujala monanga, ai pergi guna sehatu dosan, di bataku salelendai, ngangale honda medoh Tuhan, ku akan bujur rohani. Kita berdoa, ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Selamat malam buat kita. Horas.